Salahnya Banser, sesatnya Wahabi. Inilah yang menjadi pokok permasalahan. Masalah agama hendaklah dibahas dalam ruang diskusi secara ilmiah, bahkan harus debat sekalipun. Tidak boleh ada langsung pembubaran walaupun sudah mengikuti mekanisme. Banser dan Ansor sudah melayangkan surat, sudah ada koordinasi sebelumnya. Tetapi masalah agama, sekali lagi, hendaklah dibahas dalam ruang diskusi, bahkan harus debat terbuka secara ilmiah. Mereka kelompok Wahabi itu sering menuduh bid'ah. Semua bid'ah pasti sesat. Karena kata Wahabi yang letterlek, yang senantiasa tekstual memahami hadis, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah pasti sesat dan setiap yang sesat pasti di dalam neraka. Maka orang-orang Wahabi memastikan bahwa setiap bid'ah pasti sesat, pasti masuk neraka. Sedangkan Wahabi sendiri ini belum paham tentang definisi bid'ah. Bid'ah yang seperti apa yang pasti sesat itu? Karena bid'ah secara lughat, secara lugawiyah, secara bahasa, segala sesuatu yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh sebelumnya. Kullu ma uhtitha wahturi'a ala ghairi mithalin sabiqin. Tetapi kalau bid'ah di dalam urusan agama, ini banyak sekali hal-hal baru yang ada di dalam agama Islam. Tetapi apakah semua harus sesat, semua harus masuk neraka? Inilah yang perlu adanya kajian yang sangat mendalam. Kemudian nih, Wahabi juga mengatakan semua pelaku bid'ah pasti masuk neraka, bahkan menjadi anjingnya neraka, kilabun nar. Jadi orang-orang Wahabi mengatakan ahlul bid'ah kilabun nar. Orang-orang yang ahli bid'ah itu menjadi anjingnya neraka. Bukan hanya masuk neraka, tetapi ini anjingnya neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian para ustadz Wahabi sering menuduh para peziarah kubur sebagai penyembah kuburan. Masa iya orang-orang yang ziarah kubur itu langsung dituduh sebagai penyembah kuburan? Makna menyembah ini harus ada penjelasan. Kemudian menuduh syirik, bahkan sering melemparkan tuduhan kafir kepada sesama kaum muslimin di Indonesia. Inilah arogansi daripada Wahabi yang bahkan mereka sendiri bisa sesat dan menyesatkan. Hanya saja nih, banyak sekali orang-orang awam di Indonesia yang belum tahu tentang seluk-beluk agama Islam secara mendalam. Kami nih Al-Fakir Tawam Alim siap difasilitasi oleh pemerintah secara resmi untuk debat terbuka dengan semua tokoh Wahabi di Indonesia dan dimanapun, untuk debat terbuka. Kami Al-Fakir Tawam Alim dan insya Allah santri-santri Nahdlatul Ulama itu sudah banyak sekali yang paham tentang bagaimana kesesatan Wahabi saat ini. Dahulu kami tatkala awal-awal ada Kiai Haji Idrus Romli, ada Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau Kus'ab. Kemudian ada banyak sekali teman-teman kita sampai muncul Ustadz Ma'ruf Khozin dan seterusnya. Sebelumnya itu kita sudah sering debat dengan kaum Wahabi secara terbuka. Kami Al-Fakir Tawam Alim tatkala di Kota Buntang, Kalimantan Timur tahun 2002, 2003 itu kami sering diancam karena mereka sudah menguasai Kota Buntang. Tatkala itu masjid yang besar, contohnya misalnya masjid yang ada di sekitar perumahan karyawan pupuk Kalimantan Timur dan perumahan PT Bada LNG. Dua perusahaan besar ini dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Kemudian masjid-masjid di luar perusahaan PKT dan Bada LNG ini banyak sekali yang mengikuti Wahabi. Sehingga kami tahun 2004, tahun 2004, bukan 2024 tapi tahun 2004, kami di Kota Buntang, Kalimantan Timur itu tahun 2001, 2002, 2003 ini nggak bisa apa-apa. Artinya nggak bisa bergerak karena semuanya dikat oleh Wahabi. Tetapi ketika kami, santri-santri kami
diberikan edaran oleh Wahabi, ditempel di masjid dan musola saat itu, bahwa yang yasinan dan tahlilan tidak mendapatkan pahala tetapi mendapatkan dosa besar, bahkan dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Maka beberapa santri kami ini marah nggak terima, akhirnya mendatangi markas Wahabi. Kemudian kami sendiri diamankan oleh polisi. Ini kebetulan pondok pesantren kami berada di depannya Polres Kota Puntang. Tepatnya yaitu di sampingnya Bethlehem. Ada pondok pesantren baru namanya Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Kota Puntang. Ini kami sendiri saat itu tahun 2024 kemudian mengajak kepada aparat pemerintah nih agar memfasilitasi kami debat terbuka dengan kelompok Wahabi agar tidak selalu risau, agar masyarakat ini tidak selalu bentrokan begitu. Dan kami siap. Alhamdulillah saat itu teman-teman kami ada, yaitu Rais Suriah PCNU saat itu namanya Ki Haji Imam Hambali. Kemudian ada kelompok dari orang-orang Banjar yang diwakili oleh Ustadz Muslih. Kemudian ada bahkan Ustadz Zarkani yang masih belajar tapi semangatnya. Ya, saat itu sudah ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, tetapi teman-teman kami nggak mau untuk debat terbuka. Akhirnya kami inisiatif difasilitasi oleh Kodim Kota Puntang, oleh Polres dan oleh pemerintah. Debatnya di mana? Di Polres Kota Puntang. Dengan apa? Taruhannya adalah siapapun yang kalah hujah, kalah dalil, maka harus dideportasi dari Kota Puntang, Kalimantan Timur. Harus diusir supaya tidak mengganggu. Dan yang kedua, siapapun yang kalah debat maka tidak boleh ngisi pengajian dimanapun kecuali di tempatnya sendiri. Tidak boleh. Nah, alhamdulillah sampai saat ini mungkin di Kota Puntang, ya kami juga sudah lama nggak ke sana, Wahabi nggak boleh bebas ngisi pengajian di masjid dan musola manapun. Nah, inilah kami Al-Fakir Tamalim siap difasilitasi oleh pemerintah secara resmi untuk debat terbuka dengan semua tokoh Wahabi dimanapun berada ini. Untuk membahas apa? Ya membahas tentang bid'ah. Mereka selalu mengutak-atik tentang bid'ah, yang membid'ah-bid'ahkan orang lain sedangkan mereka sendiri salah paham tentang makna bid'ah. Kemudian tentang tawassul, kemudian tentang tabarruk, tentang ziarah kubur, tentang ida'u thawabil qiraah, kirim hadiah pahala, kirim Fatihah, tentang yasinan, tentang tahlilan, tentang maulid Nabi, acara haul, hingga membahas sifat-sifat Allah yang maha suci. Karena ini adalah menjadi pokok, usul, dasar. Orang-orang Wahabi itu terjerumus ke dalam tajsim dan tasbih dan tajsim. Tasbih artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim adalah menjisimkan Allah. Allah memiliki muka, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Sehingga khawatirnya nih anak-anak kita nanti Allah digambar memiliki tangan, memiliki kaki dan seterusnya. Ini kan sangat bahaya sekali. Ini akan menjadikan rusak akidah kita. Allah bersinggasana di atas arsy misalnya. Ini sangat merusak. Memang redaksi secara teks harfiahnya seolah-olah begitu, tetapi tidak mungkin diartikan seperti itu. Mengapa? Karena Allah berfirman ini menggunakan kemampuan manusia, agar manusia bisa sedikit memahaminya, sehingga Allah seolah-olah ini terpaksa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Oleh sebab itu sekali lagi, baik Banser maupun kelompok Wahabi ini dua-duanya harus saling introspeksi diri. Demikian penjelasan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.